Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iskandar Mustafa. Saya di sini tidak sendirian, saya bersama Bapak Isnan Abadi, Ya, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Melati, Sleman. Bagaimana kabarnya Bapak? alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Mas? Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan ya Pak dalam Amin. kondisi seperti ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengobrol sedikit dengan Pak Isnan tentang penerapan nilai-nilai berakhlak dalam ASN di kehidupan sehari-hari di SMP Negeri 2 Melati, Sleman. Iya. Sebagai pengantar, jadi berakhlak adalah singkatan dari 7 nilai yang wajib diimplementasikan oleh ASN, yaitu yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yang kedua adalah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Gitu ya Pak. Ya. Kalau untuk di SMP Negeri 2 Melati sendiri, untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, apakah sudah diterapkan? Oke, terima kasih. Untuk yang pertama, penerapan tentang berakhlak di SMP Negeri 2 Melati. Alhamdulillah, semua dari ASN yang berada di SMP 2 Melati sudah berusaha untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam pekerjaannya sehari-hari. Gitu Mas. Oh gitu, berarti untuk penerapan sudah diterapkan, Insya tapi Allah. menurut Pak Isnan, apakah penerapan tersebut sudah dalam taraf baik, sangat baik, atau masih kurang baik seperti itu Pak? Memang belum semuanya bisa maksimal, gitu ya. Ada yang sudah maksimal, bagus, ada yang rata-rata, ada yang memang ada yang kurang, gitu. Tapi semuanya memang kita kejar untuk bagaimana bisa meningkatkan nilai-nilai tersebut dalam keseharian pelaksanaan kerjanya. Gitu. Oke. Di tahun 2022 ini kan tantangan menjadi seorang guru terhadap peserta didik kan semakin kompleks ya Pak. Beberapa tantangannya, yang pertama adalah materi pelajaran yang lebih kompleks dan sulit, kemudian peserta didik yang jauh lebih beragam, baik dari suku, budaya maupun latar belakang, kemampuan pendidikannya kan berbeda-beda juga gitu Pak. Kemudian guru dituntut untuk mengembangkan hard skill dan soft skill peserta didik, itu salah satu tantangan di tahun 2002 ini. Kemudian juga tantangan menghadapi globalisasi gitu Pak. Perkembangan teknologi di mana para guru dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat di tahun ini Pak. Itu gimana menurut Bapak tentang tantangan-tantangan tersebut Pak? Betul, Mas Iskandar Mustafa, bahwa tantangan guru kali ini, apalagi setelah pandemi, semua diminta untuk dengan pembelajaran dengan teknologi ini betul-betul sangat berat bagi Bapak Ibu guru yang tidak bisa ikuti. Tapi semua tadi, alhamdulillah, dengan berjalan waktu, semua bisa diusahakan. Dari materi yang begitu lompatnya begitu jauh, Bapak Ibu guru kemudian diadakan dengan bermacam pelatihan, dengan workshop, baik itu di sekolah maupun dari dinas maupun dari namanya ada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, itu bagaimana untuk bisa mengupgrade dari kompetensi guru untuk pemberian materi. Kemudian untuk peserta didik yang berbeda-beda agamanya, sukunya, apalagi 2 Melati masuk di kota, kita berusaha untuk bisa memberikan pelayanan yang mereka tanpa kita bedakan. Dengan sekarang itu adanya PPDB yang radius, itu mereka yang paling dekat walaupun sangat miskin, nilainya sangat jelek, harus diterima yang jaraknya 300 meter. Itu mereka bisa bersaing dengan yang ekonominya bagus, pendidikannya bagus, tetapi dalam masalah pelayanan dari Bapak Ibu guru harus sama, tidak boleh membedakan miskin dan tidak dan kaya gitu. Kemudian untuk
peningkatan skill maupun skill dari peserta didik. Memang Bapak Ibu juga berusaha bagaimana untuk tadi melayani sesuai dengan kemampuan dari peserta didik. Karena peserta didik tadi ada yang latar belakang orang tuanya memang mampu bagus di rumah, secara ekonomi mereka punya komputer dan sebagainya, ada yang tidak punya. Nah itu harus sama semuanya. Yang bisa komputer juga dilayani komputer yang baik, yang tidak bisa pun menjadi tuntun dengan baik seperti itu. Kemudian juga perkembangan teknologi tadi, ya alhamdulillah sekarang anak-anak semua kalau dulu tidak boleh pakai HP sekarang harus pakai HP, ya. Bapak Ibu guru juga walaupun mereka awalnya masih agak kagok dengan pembelajaran HP, tapi setelah berjalan 1 tahun kemarin di pandemi, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Insyaallah seperti itu, Mas. Oke, berarti di SMP Negeri 2 Melati sendiri untuk pelayanan terhadap murid ataupun orang tua murid tidak ada diskriminatif ya, jadi semua rata gitu. Insya Allah seperti itu. Terus untuk menghadapi perubahan-perubahan di era sekarang juga alhamdulillah untuk guru-guru di sana juga bisa untuk berinovasi, bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang ya Pak. Betul, ya. Gitu. Terus untuk ini Pak, yang ingin saya tanyakan lagi, dalam keseharian, dalam bekerja dengan menerapkan nilai berakhlak ini, apakah ada hambatan-hambatan yang pernah terjadi di SMP Negeri 2 Melati tersebut Pak? Oke, kita ambil contoh aja hambatannya ya. Dari tadi berapa? 7 ya? Ya, 7 itu. 7 nilai. Oke, kita ambil contoh saja. Misalkan masalah kompeten. Masalah kompeten. Bagaimana guru itu mempunyai kapasitas yang memang bisa dipertanggungjawabkan kapasitasnya, kompetensinya. Nah, di situ kadang-kala memang, mohon maaf, sekarang sudah banyak guru yang tua-tua hampir pensiun. Nah, itu kadang-kala diminta untuk mengembangkan kompetensinya, kadang-kala itu terasa berat gitu ya. Nah, terasa berat. Tapi karena itu adalah tuntutan dari perkembangan yang ada sekarang ini, ya Bapak Ibu walaupun tinggal 1 tahun mau pensiun, mereka juga harus pegang komputer, harus pegang HP, ya harus pegang laptop untuk bisa mengikuti perkembangan tadi. Jadi kadang-kadang masa kompetensi tadi, masa usia, lah itu tetap walaupun mereka ada lamban, ya, tetapi tetap kita dorong, kita upgrade untuk bisa mengupgrade dirinya dalam masalah itu. Nah, contoh seperti itu, gitu ya. Nah, gitu. Kalau dari sisi kolaboratif, biasanya untuk di SMP Negeri 2 Melati ini sempat berkolaborasi dengan pihak apa atau gimana gitu nggak Pak? Atau mungkin selama berkolaborasi itu pernah menemui hambatan gitu Pak? Oke. Untuk kolaborasi atau kolaboratif itu ada 2 nih, pertama internal, kedua eksternal gitu. Kalau internal, alhamdulillah ya Bapak Ibu guru semuanya, baik apalagi dengan staf TU juga bisa kerjasama dengan bagus ya, semuanya bisa dikomunikasikan dengan bagus, insya Allah seperti itu. Berarti untuk internal itu hubungannya juga harmonis ya Pak, sudah menerapkan nilai harmonis juga ya Pak? Ya harmonis ya. Baik sama-sama PNASN ataupun juga dengan yang di TTP belum ASN pun bisa bagus ya. Nah, untuk yang di keluar kita pun juga begitu banyak menjalin kerjasama. Sebagai contoh ya, kita kerjasama misalkan dengan puskesmas, contoh gitu ya. Jadi puskesmas pun kita kalau untuk masalah kesehatan anak-anak itu kita jalin kerjasamanya. Dalam artian mereka nanti ada datang ke sekolah untuk mereka bisa mengecek kesehatan anak-anak, dalam artian mungkin beberapa hal dari gigi atau mata atau begitu. Kalau ada anak kita yang memang butuh penanganan kesehatan secara mendadak, dalam artian tidak semakin pulang atau langsung, maka karena kita puskesmas dekat ya langsung kita antar ke puskesmas. Itu adalah kerjasama yang bagus. Begitu juga untuk kepolisian. Nah, kepolisian itu sekarang memang kita begitu banyak
bisa masuk ke sekolah, bagaimana untuk bisa menertibkan atau membuat tambah disiplin anak-anak biar mereka bisa bagus. Insya Allah dengan eksternal pun kolaboratif kita tetap bisa terjalin dengan baik. Seperti itu Mas. Oke, berarti untuk nilai kolaboratif pun juga sudah diterapkan sangat baik ya Pak, Insya Allah. di SMP Negeri 2 Melati Oke. tersebut. Ini kan dari Bapak selaku kepala sekolah dan guru-guru yang dipimpin oleh Bapak kan sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak nih Pak. Ya. Kalau saya boleh bertanya, menurut Bapak resiko apabila ASN ini tidak menerapkan nilai-nilai berakhlak ini gimana Pak dalam bekerja sehari-hari? Oke, resiko ya Mas. Ya, kita kan harus menerapkan nih. Kalau kita tidak menerapkan itu resikonya gimana Pak? Resiko dari yang paling apa namanya paling ringan, paling di sekolah, kepala sekolah punya kewajiban untuk membina. Secara pribadi kita panggil, ya kita berikan pemahaman kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Mungkin kadangkala ada sesuatu yang dirasa seakan-akan tidak bagus, ternyata harus ada yang perlu dipahami oleh kepala sekolah, contoh seperti itu memang ada. Tetapi kalau itu namanya bukan karena mengada-ada, memang kondisinya seperti itu. Contoh saja misalkan ada ibu-ibu yang tiap Rabu sama Sabtu dia tidak bisa pulang sampai jam 2. Ternyata apa? Ternyata harus ngantar suaminya cuci darah. Nah itu anaknya sudah pergi jauh semuanya, tinggal mereka berdua dengan bapaknya tidak bisa kalau pas tidak bisa kemana-mana. Nah itu contoh itu. Akhirnya ya pada hari itu pulang dulu untuk ngantar anak suami cuci darah, kemudian kembali lagi. Nah itu namanya kepala sekolah memang harus paham juga begitu. Untuk yang seperti itu, kalau memang perlu pembinaan kita bina, paling ringan seperti itu. Kalau nanti kok tidak ada perkembangan, nah mungkin namanya ada penilaian. Guru memang ada penilaian tiap semester dari kepala sekolah, ada penilaiannya, itu yang ringan juga. Nah kalau yang sudah berat, nah memang kita ya koordinasi dengan dinas pendidikan, gimana solusinya gimana Pak? Nanti mungkin dari kepala sekolah nggak bisa, misalkan tadi dengan dinas bisa, gitu. Nah itu seperti itu. Itu, makasih. Oke. Jadi seperti itu pemaparan dari Bapak Isnan Abadi selaku kepala sekolah dari SMP Negeri 2 Melati tentang implementasi nilai-nilai berakhlak di kehidupan sehari-hari di sekolah, nonton ya Pak. Mungkin ada ini saran atau masukan atau pesan kepada generasi muda atau generasi ASN yang masih muda-muda ini tentang penerapan nilai-nilai berakhlak di kehidupan sehari-hari, mungkin bisa disampaikan gitu Pak. Terima kasih. Khususnya untuk ASN yang generasi muda yang mendatang baru gitu, kami berpesan bagaimana kita sebagai ASN memang khususnya sebagai guru kita punya kewajiban tidak hanya mengajar, tapi yang lebih adalah mendidik. Nah, karena mengajar itu lebih mudah daripada mendidik. Tapi kalau anak sudah terdidik dengan baik, itu nanti mengajarnya ikut lebih baik. Jadi pada ASN mari kita bersama sebagai guru bisa menjadi teladan dari peserta didik kita, bisa menjadi teladan dari warga masyarakat sekitar kita, bisa menjadi teladan dari semua yang ada di sekeliling kita. Seperti itu, Mas, sebentar yang bisa kita sampaikan. Oke, terima kasih banyak Bapak Isnan atas saran, masukan, pesan untuk kita semua generasi muda ASN ini agar kedepannya bisa terus bekerja sesuai dengan nilai-nilai berakhlak, bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju. Itu harapannya sesuai visi misi dan tujuan dari instansi masing-masing seperti itu. Terima kasih banyak waktunya Bapak. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberi kesehatan dan kelancaran semuanya Pak. Amin. Terima kasih Pak. Iya.
sama-sama. Sekian bincang-bincang saya dengan Bapak Isnan Abadi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.